Hai teman-teman, kembali lagi di Easy Peasy Dentistry. Hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai variasi normal pada rongga mulut. Sebelumnya, sesuai janji, kita akan membahas kuis dari episode yang lalu ya. Jadi, soalnya itu, seorang laki-laki usia 20 tahun datang ke RSGM dengan keluhan ada benjolan pada gusi kanan bawah belakang. Tidak ada rasa sakit, pemeriksaan ekstraoral, ada pembengkakan di regio posterior kanan rahang bawah. Pemeriksaan radiografi menunjukkan radiolucent unilokuler berbatas radiopak dengan tepi halus dan jelas, meluas dari regio gigi 44 sampai angulus mandibula, mendesak kanalis mandibula ke inferior, adanya scallop border pada gigi 45, 46, 47. Apakah radiodiagnosis pada kasus tersebut? Jadi, kata kunci dari soal itu teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu adanya pembengkakan di regio posterior kanan rahang bawah. Kata kunci yang kedua itu adanya radiolucent unilokuler berbatas radio opak dengan tepi halus dan jelas. Untuk kata kunci yang ketiga, mendesak kanalis mandibula ke inferior. Dan kata kunci yang keempat adanya scallop border. Jadi, berdasarkan kata kunci, jawabannya adalah C. Odontogenic keratosis. Nah, kalau teman-teman masih bingung, langsung review kembali materi di episode sebelumnya ya. Kita masuk ke materi hari ini ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas 12 variasi normal rongga mulut. Jadi, lesi yang ditemukan di rongga mulut ada beberapa merupakan variasi dari struktur atau jaringan normal. Ini perlu dikenali oleh dokter gigi karena kita harus membedakan dari temuan patologis. Apa saja sih variasi normal ini? Yuk kita sama-sama belajar. Yang pertama, kita akan membahas linea alba. Berdasarkan namanya, artinya linea alba, yaitu garis putih. Garis putih ini, dia berada pada mukosa rongga mulut, berbentuk panjang dan bergelombang, serta timbul setinggi garis oklusi, umumnya berdekatan dengan gigi geligi posterior. Hal ini disebabkan oleh tekanan atau iritasi dari permukaan fasial gigi geligi sehingga terjadi hiperortokeratosis pada mukosa. Teman-teman bisa lihat tanda panah merah pada gambar ya. Ini merupakan gambar dari linea alba. Yang kedua, frictional keratosis. Arti kata frictional yaitu gesekan. Lesi ini memiliki sumber yang menyebabkan gesekan atau trauma. Contohnya gigi dengan mahkota yang tajam atau pada pengguna gigi tiruan. Hal ini menghasilkan lesi putih hiperkeratosis yang serupa dengan kalus pada kulit. Tanda klinisnya lesi ini yaitu pada daerah yang sering terjadi trauma. Teman-teman bisa lihat, dapat terjadi pada daerah edentelous, bibir, mukosa bukal, dan juga tepi lateral lidah. Yang ketiga, leukoedema. Jadi leukoedema ini tampakannya berwarna putih keabu-abuan, buram, atau nampak seperti permukaan susu, simetris pada mukosa bukal. Penyebabnya belum diketahui, tetapi faktor-faktor seperti merokok, mengunyah tembakau, konsumsi alkohol, infeksi bakteri, dan juga penggunaan ganja telah terlibat, tetapi tidak ada penyebab yang terbukti secara spesifik. Nah, leukoedema ini biasanya ditemukan secara insidental, dia asimptomatik, dan juga tadi teman-teman, dia simetris pada mukosa bukal. Nah, tanda paling khas dari lesi ini yaitu dengan perenggangan pada mukosa bukal, maka lesi ini terlihat menghilang. Untuk yang keempat ada white spong nevus. Kondisi ini merupakan bawaan akibat mutasi gen coding keratin nomor 4 dan nomor 13. Tanda klinisnya dia asimptomatik. Secara intraoral, dia hampir selalu bilateral dan simetris dan biasanya muncul di awal usia kehidupan. Biasanya itu sebelum pubertas, teman-teman. Umumnya pada mukosa bukal
Tetapi pada daerah lain seperti lidah dapat juga terjadi. Dia itu menebal dan konsistensinya seperti spons. Lesi ini tidak menghilang dengan adanya perenggangan. Beda ya dengan leukoedema tadi. Kalau yang tadi, dia itu hilang ketika perenggangan. Sedangkan white spong nevus tidak, teman-teman. Untuk lesi yang kelima itu ada Fordyce granule. Hal ini terjadi akibat adanya kelenjar sebasea yang terjadi di mukosa rongga mulut. Kelenjar sebasea merupakan struktur normal dari dermis atau kulit, sehingga apabila ditemukan di rongga mulut, biasanya hal ini dianggap sebagai ektopik. Tetapi karena hal ini terjadi pada 80% populasi, maka Fordyce granule dianggap sebagai variasi normal. Fordyce granule ini lebih sering terjadi pada orang dewasa daripada anak-anak. Dikaitkan biasanya dengan faktor hormonal. Nah, pubertas tampaknya merangsang perkembangan lesi ini. Untuk tanda paling khas dari lesi ini, yaitu adanya papula berwarna kuning atau kuning keputihan. Umumnya terjadi pada mukosa bukal dan vermilion bibir atas. Lesi ini biasanya tidak bergejala, meskipun pasien mungkin dapat merasakan sedikit kekasaran pada mukosa mulutnya. Beberapa pasien mungkin hanya memiliki sedikit lesi, sedangkan yang lain mungkin memiliki ratusan butir-butiran ini. Nah, untuk pemeriksaan histopatologisnya, teman-teman juga bisa lihat pada layarnya, terdapat kelenjar sebasea di bawah permukaan epitel. Ini ya teman-teman, kelenjar sebasea ini sangat mirip dengan kelenjar sebasea normal yang ditemukan pada kulit. Tetapi perbedaannya yaitu tidak adanya folikel rambut. Kita lanjut, lesi yang keenam yaitu Morsicaceae buccarum. Ini adalah istilah ilmiah untuk kebiasaan mengunyah pada mukosa mulut yang terjadi dalam waktu lama atau kronis. Prevalensi Morsicaceae mucosa oris lebih tinggi ditemukan pada pasien yang mengalami stres atau yang menunjukkan gangguan psikologis. Sebagian besar pasien menyadari kebiasaan mereka, meskipun banyak yang menyangkal bahwa cedera yang ditimbulkan oleh kebiasaan dari dirinya sendiri, atau bahkan pasien yang melakukan tindakan tersebut secara tidak sadar. Tanda dan gejala klinis dari lesi ini yaitu paling sering bilateral, lalu ditandai dengan daerah putih yang menebal, robek, atau seperti diparut atau teriris. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Dapat disertai dengan daerah eritema, erosi, atau ulserasi. Dan yang keempat, permukaan kasar dengan tepi tidak teratur. Dalam kebanyakan kasus, dengan presentasi klinis cukup untuk mendiagnosis lesi ini. Dokter yang sudah familiar dengan perubahan ini jarang untuk melakukan biopsi. Yang ketujuh, papilla foliata dan papilla circumvallata prominent. Sebelumnya, kita akan review sedikit ya mengenai anatomi normal dari lidah. Pertama, epitel yang melapisi dorsum lidah merupakan epitel yang spesial karena dapat menahan trauma pengunyahan serta menerima sensasi rasa. Nah, sensasi rasa ini diterima oleh test bud terletak pada papila yang ada di lidah. Jadi di lidah itu teman-teman ada 4 papila ya. Yang pertama itu papila filiformis, yang kedua papila fungiformis, yang ketiga papila foliata, dan yang keempat adanya papila circumvallata. Nah, papila circumvallata adalah papila dengan struktur bulat besar di bagian posterior lidah, tersusun membentuk garis seperti huruf V. Jadi, teman-teman bisa lihat. Sedangkan papila foliata adalah papila dengan bentuk ridge-like struktur pada aspek posterolateral lidah. Etiologi dari papila foliata dan papila circumvallata prominent biasanya akibat hiperplasia jaringan limfoid. Jadi, substratum dari papila foliata adalah jaringan limfoid.
Jika terjadi infeksi atau iritasi mekanis kronis, maka terjadi hiperplasia jaringan limfoid tersebut. Pada pemeriksaan klinis, papila prominent ini akan terjadi secara bilateral dan pada saat dilakukan palpasi, pembesaran eritematos ini akan terasa lunak, mudah diidentifikasi, tetapi terkadang adanya penonjolan ini disalahartikan oleh pasien. Jadi pada gambar itu adanya papila foliata prominent dan yang ini adalah papila circumvallata prominent. Yang kedelapan, geographic tongue, disebut juga sebagai benign migratory glossitis dan erythema migran. Umumnya ditemukan pada orang berkulit putih dan kulit hitam. Pada lesi ini dia asimptomatik, tetapi terkadang muncul keluhan rasa nyeri saat mengkonsumsi makanan pedas dan minuman beralkohol. Pada beberapa pasien, stres emosional dapat meningkatkan prosesnya. Tanda paling khas dari lesi ini yaitu adanya daerah atrofi kemerahan yang dikelilingi oleh tepi keratosis yang menonjol, menghasilkan penampilan yang mirip dengan peta. Ketika diobservasi selama beberapa hari atau minggu, polanya berubah, tampak bergerak melintasi dorsum lidah. Makanya salah satu nama dari geographic tongue yaitu erythema migran karena dia dapat berpindah. Lesi berikutnya yaitu fissure tongue atau dengan kedalaman mulai dari 2 mm sampai 6 mm. Kondisi ini biasanya asimptomatik, meskipun beberapa pasien mungkin mengeluhkan rasa terbakar atau nyeri ringan. Fissure tongue biasanya dihubungkan dengan adanya geographic tongue tadi teman-teman yang sudah ECPC Dentistry jelaskan. Berikutnya ada varicosities, adalah pembesaran vena secara tidak normal dan berliku-liku. Usia tampaknya menjadi faktor etiologi penting karena varikositis ini dia jarang terjadi pada anak-anak, tetapi sering terjadi pada orang dewasa yang lebih tua. Hal ini menunjukkan degenerasi terkait usia, di mana terjadi hilangnya tonus jaringan ikat yang mendukung pembuluh darah. Tanda klinis yang bisa kita lihat yaitu adanya papula biru keunguan, umumnya terjadi pada daerah sublingual. Lesi berikutnya, crenate tongue. Jadi, ini merupakan istilah yang diterapkan pada kondisi di mana lekukan gigi terlihat di tepi lateral lidah. Ini dapat terjadi karena tekanan pada lidah yang tidak normal atau adanya bad habit, yaitu tongue thrusting dan juga adanya macroglossia. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar, ini merupakan lekukan pada lidah yang sesuai dengan lekukan gigi. Berikutnya, torus palatina. Jadi, teman-teman, di dalam rongga mulut biasanya kita menemukan adanya torus palatina dan torus mandibula. Untuk torus palatina adalah eksostosis atau tonjolan tulang yang terjadi pada midline palatum durum. Sedangkan untuk torus mandibula adalah tonjolan tulang di sepanjang aspek lingual mandibula di atas garis milohyoid di regio premolar. Patogenesis torus ini telah lama diperdebatkan dengan argumen yang berpusat pada faktor genetik atau faktor lingkungan, seperti tekanan pengunyahan. Beberapa ahli menyatakan bahwa torus palatinus diturunkan sebagai sifat dominan autosomal. Pada pemeriksaan klinis saat dilakukan palpasi, kita akan merasakan rasa keras dan tidak adanya rasa sakit. Kebanyakan torus dapat didiagnosis secara klinis berdasarkan penampilan khasnya. Oleh karena itu, biopsi jarang untuk dilakukan. Oh iya teman-teman, satu lagi. Biasanya banyak yang salah mendiagnosis antara perbedaan torus mandibula dan juga sialolithiasis ya dari gambaran radiografinya. Untuk torus, dia itu akan menyatu dengan mandibula kalau pada pemeriksaan radiografi, dan umumnya tampakannya itu dia bilateral, yaitu kiri dan kanan. Sedangkan untuk sialolit, dia itu akan berbentuk silinder
atau bulat, terpisah. Dia akan terpisah dengan mandibula dan unilateral. Diingat ya teman-teman supaya tidak salah lagi. Jadi, dari 12 variasi normal yang sudah dijelaskan, perawatannya adalah observasi dan hilangkan faktor penyebab. Contohnya, pada lesi frictional keratosis, kita menghaluskan permukaan gigi penyebab atau gigi tiruan harus dihaluskan. Regresi spontan dapat terjadi dan variasi normal tidak ada potensi ke arah keganasan. Dari 12 variasi normal tadi, ECPC Dentistry sudah membuat kata kunci dari setiap variasi normalnya. Teman-teman bisa lihat pada layar teman-teman ya, sehingga teman-teman itu lebih mudah dalam belajarnya. Oke teman-teman, sama seperti di episode sebelumnya, di akhir sesi ECPC Dentistry punya latihan soal nih buat teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya pada layarnya. Jadi soalnya, seorang pasien perempuan usia 35 tahun datang ke RSGM dengan keluhan terdapat garis putih pada pipi bagian dalam. Pasien tidak mengeluhkan adanya rasa sakit, hanya khawatir karena baru sadar adanya garis putih tersebut saat beberapa hari yang lalu mengalami sariawan. Pada pemeriksaan intraoral, tampak garis putih horizontal sepanjang bidang oklusal, dari posterior ke komisura dan bilateral. Apakah diagnosis untuk kasus tersebut? A. Cheek chewing. B. Frictional keratosis. C. White spong nevus. D. Linea alba. E. Lichen planus. Oke teman-teman, jangan lupa untuk komen jawaban teman-teman di kolom komentar di bawah ya. Jawaban dari kuis ini akan dibahas di materi berikutnya. Terima kasih teman-teman, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!